Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya, ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Memang perlu ditanggapi. Kali Pak. Kelihatan udah banyak yang nanggapin tuh. Oh gitu, iya. Udah banyak ya? Udah banyak, oke. Gitu. Itu saya rasa tanggapan yang ada mewakili akal sehat. Oh gitu ya. Saya selalu sampaikan, Pak Louis, saya berharap kepada semua, apalagi yang berada di wilayah politik, ketika melakukan penilaian itu objektif, menggunakan fakta, bukan menggunakan persepsi yang diciptakan. Saya beri ilustrasi begini, Pak. Ini adalah apa ini sini? Apa? Air. Yakin Bapak ini air? Sebotol apa ini? Botol air. Yakin? Sekarang mau sekalian gini. Kalau ada 8 orang yang pegang mikrofon dan mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus, maka apa yang tercipta di ruangan ini? Keyakinan bahwa ini adalah sebotol air keras. Saya sering mendapatkan begitu, Pak Louis. Lalu apa jawaban saya? Saya tidak menyanggah dengan kata-kata. Apa yang saya lakukan? Ini yang saya lakukan. Jadi tudingan itu tidak dijawab dengan kata-kata. Tudingan itu dijawab dengan kenyataan. Dengan kenyataan. Jadi kalau dikatakan menggunakan agama, menggunakan sektarian, isu anti minoritas, anti macam-macam, itu yang mengatakan pakai mikrofon kuat sekali, Pak. Sehingga gaungnya ke seluruh Indonesia, Pak. Saya nggak punya mikrofon, Pak, nggak punya media, nggak bisa bayar buzzer, nggak bisa menandingi suara itu semua. Lalu apa yang saya kerjakan? Ya sudah, saya tunjukkan kenyataannya. Silakan cek di Jakarta, apakah pernah ada praktek-praktek seperti yang ditudingkan. Kalau tidak ada, maka terima kenyataan. Ini bukan air keras, ini air untuk diminum. Okay? Nah, masalahnya kita tidak bisa menyalahkan. Tidak semua orang mau mencari informasi secara lengkap. Nah, itu faktanya, tapi nggak apa-apa. Lebih baik diduga buruk ternyata baik, Pak, daripada dipersepsikan baik bertahun-tahun ternyata bermasalah. Benar nggak? Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Kacamata Dangi. Ini luar biasa teman menurut saya. Dan Anies Baswedan ini ya masih saja viral teman. Dan inilah kecerdasan, kejeniusan Anies yang mungkin tokoh-tokoh lain belum punya ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat Anies adalah orang yang mempunyai jiwa yang sangat luar biasa. Ketika ia menjadi seorang mungkin berada di luar pemerintahan, ya, Anies akan terus berkarya untuk masyarakat, teman-teman. Ya, contohnya apa? Membangun jembatan untuk masyarakat. Teman-teman, membangun jembatan untuk masyarakat itu tidak mudah, ya kan? Di tengah tantangan zaman, ya, di tengah tantangan dolar yang semakin naik, ekonomi mungkin belum ada kepastian, seperti yang Anies kritik kepada pemerintah, teman-teman, ya, Anies terus membangun masyarakat. Ya. Dan ini menurut saya perlu dicontoh oleh pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh lain. Dan kalau kita melihat, teman-teman, bagaimana perjuangan Anies ya membangun jembatan untuk masyarakat ini mungkin tidak mudah, ya kan? Di media sosial pun Anies, kalau kita lihat, ada saja buzzer-buzzer atau termul-termul yang tidak senang, ya kan? Yang tidak senang dengan pekerjaan ini, teman-teman. Tapi ya, Anies dan tim terus melakukannya. Saya yakin bahwa masyarakat yang menerimanya pun ya, desa-desa yang menerimakan jembatan ini, saya yakin mereka pasti senang. Karena apa? Mempermudah akses, ya kan? Hasil pertanian mereka bisa melewati daripada jembatan tersebut, ya kan? Ini adalah sebuah hal yang sangat baik, teman-teman. Saya teringat bagaimana ketika Anies ya maju di Pilgub Jakarta yang banyak sekali tantangannya, teman-teman. 2024 yang lalu elektabilitasnya tinggi, bahkan ya Partai PAN itu menyindir Anies, teman-teman, dengan mengatakan ya
ada orang tidak punya partai, kemudian ingin maju. Ini adalah sindiran ketakutan namanya. Dan bahkan ketika Anies sudah didukung beberapa partai, teman-teman, dan akhirnya partai-partai tersebut malah mencabut atau menarik dukungan. Lalu Anies mengatakan bahwa ini tidak ada partai yang tidak disandra oleh kekuasaan, kata Anies ya. Dan menurut saya bahwa langkah jitu yang Anies kerjakan adalah ketika ia kemudian membangun ormas. Ya. Ia menolak untuk bergabung di partai yang sudah ada. Walaupun Caimin ya seolah-olah menyindirnya, teman-teman. Caimin mengatakan, saya menyarankan teman saya untuk bergabung di partai yang sudah ada, kata Caimin. Tapi ia nggak mau karena ia ingin dipanggil ketum. Inilah sindiran daripada Caimin. Dan kalau kita melihat ya, ormas, ya, gerakan rakyat yang dibangun oleh Anies, kemudian menjadi sebuah partai saat ini tidak tanpa alasan, teman-teman. Sebab partai yang ia dirikan per hari ini ya, itu sudah menjadi sebuah partai ya, ormas kemudian menjadi partai. Ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa ya. Kemudian masyarakat berbondong-bondong bergabung, ya, pengurusnya sudah selesai, teman-teman, dan saat ini sedang mengajukan pendaftaran di Kemenkumham ya kan. Ini adalah terobosan yang dilakukan oleh Anies. Hal yang sangat luar biasa. Saya yakin 2029 nanti partai ini akan mengikuti kontestasi pemilu, teman-teman. Dan saya yakin bahwa nama besar Anies akan memenangkan partai ini ya. Dan saya yakin juga bahwa Anies akan menjadi capres 2029. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi teman-teman